Memasuki saat pelayanan firman, marilah kita merendahkan hati, memohon Roh Kudus menerangi hati kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, hanya Engkau yang sanggup mencelikkan mata hati kami untuk melihat kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami, supaya kami punya hati yang terbuka, hati yang seperti tanah yang subur, bagi benih firman yang akan ditabur. Mampukan kami, bukan hanya untuk menjadi pemberita atau pendengar firman, sanggupkan kami menghidupi dan melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya melihat beberapa rekan sahabat membutuhkan translation. Apakah tersedia, Pak Hadi? Ready? Baik. Ya, untuk Gary, ada lagi yang membutuhkan alat untuk terjemahan. Sementara itu mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan hari ini yang melandasi pemberitaan firman. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15a. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15a. Bacaan leksionari kita pada hari ini. Saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan Alkitab. Akan tetapi, saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini,
Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, menurut tahun gerejawi, sebenarnya kita sudah memasuki tahun baru yang dimulai dengan masa raya Advent. Tentang makna Advent, kita sudah sering membahasnya dari sisi kita, manusia. Faktanya, sudah 21 abad sejak kedatangan Yesus yang pertama, kedatangannya yang kedua tidak kunjung tiba. Sudah dinanti sejak abad 1 dan kita sekarang abad 21 tidak kunjung datang. Tanggapan dari sisi kita terhadap fakta ini adalah bahwa kita harus terus tekun menantikannya. Dan selama kita menanti atau menunggu, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Dan jangan lupa, tetap teguh dalam pengharapan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah tanggapan dari sisi kita tentang kedatangan Yesus yang sampai sekarang juga belum tiba. Tetapi kali ini bersama surat 2 Petrus kita akan memperhatikan melalui jendela yang berbeda. Rasul Petrus mengajak kita untuk memandang dari arah yang berlawanan, dari sisi Tuhan, bukan dari sisi kita. Mengapa kedatangan Yesus yang kedua sepertinya terus tertunda? Dari abad ke abad, gereja terus bernyanyi Maranatha, seperti yang tadi kita nyanyikan. Tuhan, datanglah. Maranatha. Gereja terus bernyanyi Maranatha, Tuhan datanglah, tapi Tuhan tidak datang-datang juga. 21 abad. Dari sisi kita, dituntut kita setia dan tekun menanti berapapun lamanya. Tapi dari sisi Tuhan, apa perlunya sebenarnya? Kenapa Dia tidak segera saja datang? Dari sisi Tuhan, apa reasonnya?
Jawaban Petrus sederhana. Karena Tuhan itu sabar. Perhatikanlah ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. God is patient. Ia sabar terhadap kamu. Pastor Eugene Peterson di dalam Alkitab terjemahan The Message menerjemahkan ayat ini begini. He is restraining himself on account of you, holding back the end, because he doesn't want anyone lost. He is giving everyone space and time to change. Giving everyone space and time to change. Petrus mengajak kita untuk melihat kesabaran Tuhan itu. Sabar itu artinya dia memberi kita sesuatu yang paling berharga, yaitu waktu, time. Ciri yang paling obvious seseorang mencintai Anda adalah dia memberikan waktu kepada Anda, bukan? Sekalipun di tengah kesibukannya, kalau ia mencintai Anda, ia pasti mau meluangkan waktu untukmu. Kalau engkau punya tempat di hatinya, dia akan selalu punya waktu untukmu. Time is a precious gift. Time is a reflection of love. Bahkan ketika seharusnya batas waktu sudah habis, yang namanya cinta masih bersedia memberi tambahan waktu, memberi kesempatan sekali lagi, second chance. Itulah esensi dari kesabaran Tuhan. Dia memberi kita waktu. Sampai hari ini, dia masih memberi kita kesempatan atau waktu. Setiap hari Tuhan masih memberi kita kesempatan atau waktu. Waktu untuk memeriksa diri, untuk menyadari kebodohan dan kecerobohan kita, untuk menyesali dosa-dosa kita, untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik, untuk memperbaiki kelakuan kita yang buruk, waktu untuk menyatakan kasih kepada orang-orang terdekat dalam hidup kita, waktu untuk memperdulikan sesama yang lemah dan membutuhkan, waktu untuk mensyukuri berkat-berkat-Nya, waktu untuk mengoptimalkan talenta-talenta kita,
waktu untuk berbagi, untuk bersaksi, dan untuk melayani Tuhan. Dia masih memberi kita precious gift itu, time. Sebab dia sabar. Advent adalah sebuah reminder untuk kita mensyukuri dan mengoptimalkan waktu pemberian Tuhan. Di dalam kesabarannya, Tuhan memberi kita waktu atau kesempatan untuk keep changing, berubah. Tuhan mau kita terus bergerak, bertumbuh, berubah. Ketika kita merayakan 10 tahun usia gereja kita, GKI Los Angeles, sebenarnya bukan berapa tahunnya yang penting, 10, 11, 12, atau 13, dan seterusnya. Tetapi, seberapa banyak kita ini berubah selama kurun waktu itu? Seberapa banyak kita berubah selama kurun waktu 10 tahun itu? Berubah menjadi lebih rukunkah kita? Berubah menjadi lebih giat dan bersemangatkah kita? Berubah menjadi lebih dewasakah kita? Berubah menjadi lebih terbukakah kita merangkul keberbedaan dan kepelbagaian di antara kita? Berubah menjadi lebih sensitifkah kita pada panggilannya? Oh, itu pertanyaan-pertanyaan penting bagi kita. Saudara-saudara, semoga momentum penting masuknya kita ke dalam tubuh PCUSA di usia ke-10 ini menjadi tugu peringatan yang mengajak kita untuk terus berubah selagi Tuhan memberi kita waktu. Untuk berubah, seseorang memerlukan idola atau model untuk ditiru, bukan? Jika Anda mengidolakan sosok tertentu, tanpa disadari lambat laun Anda akan berubah menjadi kian mirip dengan idola Anda itu. Idola gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan jika benar demikian, seperti kata Pastor Wendy Tajima dalam khotbahnya yang lalu, sepatutnya dari waktu ke waktu kita menjadi lebih menyerupai siapa? Menyerupai Yesus Kristus. Serupa dalam kasih, serupa dalam kehangatan, serupa dalam penerimaannya terhadap siapa saja yang mendambakan kasih dari Allah. Makin miripkah kita dengan Yesus? Itu pertanyaan penting. Saudara sekalian,
Begitulah Advent apabila kita memandangnya dari sisi Allah. Kita dibuat lebih menyadari kesabaran Tuhan. Kenapa Dia belum datang juga? Kenapa waktu masih ada? Kenapa Dia masih memberi waktu? Sebab Dia sabar. Tetapi selain itu, Rasul Petrus masih punya satu pesan lagi. Dari jendela yang berbeda ini, kita diajaknya melihat dari sisi yang lain. Biasanya, apabila kita melihat masa menanti datangnya Kristus kedua kali, yang ada di benak kita otomatis adalah akhir zaman, bukan? Kedatangan Yesus yang kedua berarti zaman sudah berakhir, akhir zaman tiba. Dengan kedatangan Yesus, segalanya akan berakhir, the end of times. Kiamat, bahasa populernya. Bahkan semua kekacauan, semua kesukaran di bumi ini, bencana semesta, peperangan, fenomena alam yang dahsyat, kita lihat sebagai apa? Sebagai tanda-tanda akhir zaman. Malahan, semua orang jika menghadapi kesukaran hidup yang extraordinary, cenderung akan bertanya, is the end near? Is the end near? Apakah kiamat sudah dekat? Apakah kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Akan tetapi, saudara, kalau kita memandang dari sisi Allah, justru muncul aspek yang berbeda. Memang betul, segalanya akan berakhir, seperti yang ditulis Rasul Petrus. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 10. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya Rasul Petrus menyambung lagi dengan kalimat ini di ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Artinya, kedatangan Yesus yang kedua bukan hanya menandai akhir dari segalanya, melainkan yang lebih utama adalah datangnya sebuah permulaan yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru. Artinya, apabila kita memandang dari sisi Allah, akhir zaman adalah sebuah permulaan zaman baru. Bukan ending, melainkan beginning. Oleh sebab itu, jangan kita hanya selalu bertanya, is the end near? Melainkan ajukan pertanyaan sebaliknya, is the beginning near?
itu akan memberi kita perspektif yang berbeda, sekaligus sebuah hope, pengharapan. Injil Yesus Kristus bukan kabar menakutkan tentang kiamat, melainkan kabar baik tentang permulaan yang baru. Di dalam blognya yang berjudul Interrupting the Silence, Pastor Michael Marsh menulis begini: throughout the Gospels, Jesus is offering beginnings. There are stories of hope, forgiveness, reconciliation, healing, love, peace, and second chances. Jesus is rather promising that the beginning is near. Itulah Injil Yesus Kristus. Bukan Injil tentang the ending, tetapi Injil tentang a new beginning. Awal yang baru sudah dekat. Yesus itu menawarkan penghiburan dan pengharapan. Yang namanya pengharapan, saudara-saudara, walaupun melihat ending, tetapi sebenarnya yang dilihat sebuah new beginning. Pengharapan melihat tertutupnya pintu utara sebagai terbukanya pintu selatan. Pengharapan melihat kegagalan di sini sebagai kesempatan mencoba di sana. Pengharapan melihat kejatuhan sekarang sebagai pelajaran berharga di masa depan. Pengharapan melihat hambatan yang menghadang di saat ini sebagai batu loncatan untuk maju di saat nanti. Pengharapan melihat ranting-ranting tanpa daun di musim dingin sebagai tanda bahwa tak lama lagi musim semi akan tiba. Pengharapan melihat malam yang pekat hanyalah peralihan menuju cerahnya mentari di pagi hari. Tidak ada yang benar-benar ending. Di dalam Tuhan selalu ada a new beginning. Harus kita akui, saudara-saudara, di dalam hidup ini manusia suka membuat ending sendiri. Memutus-mutuskan sendiri, akhirnya harus begini. Jalan ceritanya berhenti sampai di sini. Sebuah pekerjaan disudahi. Janji dibuat tidak berlaku lagi. Sebuah hubungan diputuskan. Sebuah pelayanan dihentikan. Sebuah jabatan gerejawi diletakkan di tengah jalan. Sebuah pintu dialog ditutup. Manusia suka membuat ending sendiri. Dan alasannya hanya satu sebenarnya.
keputusasaan, hilangnya pengharapan pada kemungkinan yang baru, membuat kita menutup pintu dan membuat ending kita sendiri. Tetapi, jikalau Anda dan saya sungguh mengaku percaya kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang menentukan ending dari segala sesuatu. Biarlah Tuhan yang menentukan endingnya kapan dan bagaimana, bukan kita. Harus saya akui, saudara-saudara, beberapa kali saya sempat kehilangan asa melihat kondisi gereja kita GKI LE, apalagi di masa pandemi. Muncul keraguan dalam hati serta timbul pertanyaan, inikah akhirnya? Haruskah disudahi saja gereja ini? Tetapi ternyata Tuhan punya cerita yang berbeda. Membuat ending itu bukan wewenang kita. Tugas kita cuma melaksanakan panggilan kita sebagai gereja. Dan ternyata di usia yang ke-10 ulang tahun gereja kita, Tuhan malah menawarkan a new beginning. Kita disambut penuh sebagai bagian dari St. Gabriel Presbytery PCWC. Sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Sebuah lembaran baru justru terbentang. Kita sekarang harus menulis a new chapter of our story as a church. Tuhan tidak membuat ending hanya sebagai ending. Dia membuat sebuah ending supaya ada a new beginning. Itulah pelajaran berharga yang saya petik ketika merenungkan 10 tahun perjalanan kita bersama sebagai GKI LE. Oleh karena itu, marilah dengan pengharapan yang menyala di hati, kita melangkah ke depan dan bersama-sama menulis cerita tentang indahnya kasih dan kesabaran Yesus kepada dunia ini. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua dan selamat ulang tahun GKI Los Angeles. Terpujilah nama Tuhan Yesus.